Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dengan NIM 104210022. Saya berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pengantar Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Jalaluddin FA SH MH. Baiklah, judul materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Langsung saja masuk ke materi. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan suatu negara. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maisir. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau menumpuk kekayaan, karena dalam Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau iqtisad berasal dari kata qasdun yang berarti keseimbangan. Kata-kata al-qasdu dalam Al-Quran dan hadis dapat dimaknai dengan beberapa makna. Yang pertama, dimaknai sebagai sederhana, berarti sederhanakanlah dalam berjalan, berarti pertengahan, tidak cepat, dan juga lambat. Yang kedua, dimaknai dengan pertengahan yang berarti di mana di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan. Maka iqtisad adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan juga tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, yaitu ada iqtisad berarti jalan yang lurus, seperti tertera dalam artinya adalah hak bagi Allah atau menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang bengkok, dan jikalau dia menghendaki, tentulah ia memimpin kamu semua kepada jalan yang benar. Yang keempat, yaitu ada iqtisad dalam Al-Quran bisa dimaknai dengan dekat, seperti dalam arti kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang dimudahkan diperoleh dan berjalan yang kamu tidak berada jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa. Oleh semua mereka diartikan sebagai perjalanan dekat dan mudah, tidak kesulitan di dalamnya. Yang kelima, yaitu ada hadis Rasul, kata-kata iqtisad dipahami dengan arti hemat, berarti tidak akan menjadi fakir orang yang hemat. Baiklah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ketiadaan qimar atau biasa disebut dengan judi. Kata-kata maisir dan qimar digunakan secara identik dalam bahasa Arab. Maisir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Qimar berarti permainan peluang keuntungan seseorang di atas kerugian yang lain. Seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang sangat besar. Perjudian merupakan suatu bentuk gharar karena perjudian mengabaikan hasil perjudian tersebut. Seseorang mempertaruhkan uangnya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan tersebut memungkinkannya mendapatkan kehilangan atau kerusakan jumlah uang yang sangat besar. Lotre atau undian zaman sekarang juga merupakan jenis perjudian. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ketiadaan gharar. Gharar atau tagrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Ada 4 hal yang menyebabkan terjadinya gharar. Yang pertama yaitu kuantitas, yang kedua kualitas, dan yang ketiga harga, dan yang terakhir adalah waktu penyerahan. Ada 2 konsep gharar, yaitu yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan,
Dan yang kedua yaitu unsur merugikan yang diartikan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Terdapat banyak jenis gharar yang dibedakan oleh objek dan hal yang dikhawatirkan. Yang pertama yaitu ma'dum, membeli barang yang belum ada. Dan yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Dan yang keempat, yaitu jual beli barang tanpa kejelasan harga. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai tentang ketiadaan riba. Riba secara bahasa berarti tambahan dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara pengertian, riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanya menurut timbangan syara yang terjadi saat akad berlangsung, atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Adapun dampak riba yang dapat ditimbulkan yaitu riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling menolong dengan sesama manusia. Yang kedua yaitu menimbulkan mental pemboros dan pemalas. Yang ketiga yaitu ada riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Yang keempat, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu ekonomi Islam melarang kegiatan usaha yang mengandung perjudian atau maisir, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan judi yaitu maisir. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Transaksi yang mengandung unsur suap, yaitu biasa disebut dengan riswah, dan lain-lain yang bertentangan dengan etika, moral, dan keadilan. Dalam ranah ekonomi sektor keuangan, ekonomi Islam juga telah menegaskan beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan, yaitu riba, tagrir, maisir, tadlis, ihtikar, baik di industri perbankan, pasar modal, asuransi syariah, dan yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah semua aktivitas kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah merupakan aktivitas ekonomi yang berkarakter dan bermoral, karena landasan aktivitas ekonomi tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumberkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ekonomi Islam yang menerapkan berbagai ketentuan hukum ekonomi Islam sebagai tersebut di atas dalam transaksi ekonomi di sektor real maupun keuangan, jika dipatuhi oleh semua pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak akan terjerumus untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan serta bisnis yang tercela, sehingga para pelaku ekonomi yang terjaga karakternya. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi besar. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.